Selanjutnya pertanyaan dari Nur Rahman di Lampung Timur. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya tentang halalan biawak. Bagaimana kehalalan biawak tersebut? Karena ada yang menangkap biawak di kandang ayamnya, tetapi ragu untuk mengkonsumsinya terkait kehalalannya karena belum tahu seperti apa kehalalan biawak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Ya, intinya kan bagaimana hukum makan biawak. Apakah biawak itu halal atau haram? Kan begitu ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ya 456 ya, tuh, bahwa disebutkan yang diharamkan itu kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Satu, illa antakuna maitatan, bangkai, ya, bangkai apapun, iya kan. Audaman masfuha, atau darah yang memancar, ditampung kemudian mengendap menjadi marus. Nah, itu tidak boleh. Iya, kalau darah masih ngalir di badan hewan karena dipotong atau apa, itu masih boleh ya. Karena walaupun dibersihkan bagaimana, ya ada saja sisa darah itu masih ngalir, itu boleh. Ma'fun anhu, dimaafkan gitu kan. Nah, yang sengaja ditampung, oh eman-eman nih, darahnya ditampung, nah itu tidak boleh. Disebutnya daman masfuhan, darah yang memancar. Justru disyariatkan dipotong, bukan dipukul yang penting mati, enggak. Harus dipotong sehingga halal. Justru kalau matinya dipukul atau dibakar jadi haram, kan begitu, walaupun ujung-ujungnya mati. Kenapa? Karena dengan dipotong itu mengeluarkan darah, yang darah itu ada muatan ya, yang kotor atau apa begitu, sehingga dipotongnya itu pada bagian yang menyegerakan keluarnya darah di situ gitu. Ya tidak boleh dipotong dari kuduknya, nggak boleh ya kan, nggak boleh. Itu harus di bagian leher yang memang segera keluar. Itu karena menjadi sehat dengan begitu. Aulah khinzir, atau daging babi. Ya. Ya, di sini apakah daging doang, tulangnya halal? Tentu pemaknaan yang normal itu kalau sebut daging, ya semua lah ya. Cuma karena daging itu memang ya coba beli daging tuh ya, termasuk kulitnya lah ya, tulangnya juga, nah itulah ya, bulunya juga. Lahma khinzirin atau lahma khinzirin au ma uhilla li ghairillah, atau binatang yang, nah di sini niat memotongnya itu bukan karena Allah, tidak bismillah, ini untuk Mbah Jamrong, kayak begitu ya kan, itu haram langsung ya kan, sebab yang berhak menghalalkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita motong itu untuk parepeh, istilahnya parepeh atau apalah ya, sesajen atau apa, itu langsung haram itu. Walaupun ya apa namanya, hewannya ya hewan itu juga. Ya, hewannya hewan halal, tapi niatnya tadi untuk parepeh dan lain-lain langsung menjadi haram, karena innamal a'malu binniyat ya. Amal itu menjadi halal karena niat. Nah, ini penting. Makanya kenapa kok basmalah bismillahirrahmanirrahim? Itulah, iya kan? Karena dengan bismillah kita memotong ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Motong korban, motong apapun, bismillah ya Allahu akbar. Ya, kan begitu, ya. Nah, jadi tadi biawak. Nah, biawak tidak termasuk tuh ya. Nah, ini bagaimana? Di ayat tentu tidak ada ya ayat khusus tentang biawak. Nah, hadis ada kasus ya. Nah, dari kasus itu kemudian tentu dikiaskan, dianalogikan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sahabat begitu kan menemukan atau menangkap semacam biawak, istilahnya dobbun ya kan.
lalu ya oleh ibu-ibu dipasak lah begitu. Ya, para sahabat ya mencicipinya. Ya, ditawarkanlah kepada baginda Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak mencicipinya. Nah, para sahabat kaget loh, kalau tidak mencicipinya berarti kan tidak halal. Maka ada yang tanya, ya haramun ya Rasulullah, apakah ini haram? Gitu kan. Ya, dijelaskan. Rasulullah tidak haram, hanya saja selera saya nggak nyampe gitu, nggak kena, nah, itu kan. Lau afihi, selera saya nggak, gitu ya. Iya, kenapa? Sebab di kampung saya, di daerah saya itu nggak ada yang begini, tuh kan. Pertama selera, ya nggak kena. Yang kedua memang binatang seperti ini lah tidak ada di ardi qaumi, ya di daerah atau di wilayah di negeri saya, yaitu. Jadi kalau sesuatu itu tidak cocok, makanya ada kaidah para ulama, mastahbathahul arabu haram wa ma atyabahu halal. Apa yang oleh selera Arab itu jijik ya, itu kan, maka tidak halal. Tapi kalau selera Arab ya itu masuk, boleh. Itu dari sisi perseleraan itu. Nah, tadi Rasulullah kan di kampung kami nggak ada ini, maka saya nggak cocok. Udah kan begitu. Itu soal jadi lebih subjektif. Apakah biawak itu mirip dengan dob? Wallahu alam. Ya, satu itu ya soal standar selera Arab. Yang kedua adalah soal ukuran-ukuran apakah ada madarat atau tidak. Di antara indikasi petunjuk bahwa ini berbahaya, yaitu kullu dzi mikhlabin minat tuyuri, tiap yang punya tuyur burung yang ya cakarnya tajam, nah itu tidak halal. Kayak burung Garuda, kayak burung yang dengan cakarnya itu menyerang dan memangsa, ya pakannya itu tidak halal. Tuh kan. Demikian juga yang punya taring ya, taring di mulutnya, di giginya, dengan taring itu untuk menyerang dan memangsa pakannya, lawannya. Nah, apakah biawak kita ini, ya kan, masuk ke situ? Satu, ya kan, standar umum ini jijik atau tidak, kan begitu ya, standar normal lah. Ya, termasuk kira-kira kalau ada orang Arab kasih ini mau nggak, kan gitu ya tadi. Yang kedua soal tadi ada cakarnya, ada taringnya. Nah, itu tuh harus diperiksa ya. Sebab itu ada seorang peneliti sarjana ya di Universitas Darussalam ya, Aceh itu, Nanggur Aceh Darussalam, meneliti soal biawak. Nah, ternyata biawak itu macam-macam, ya kan. Gitu, ada yang lebih hidup di darat, ada yang lebih hidup di air gitu, ada yang bisa ke sana kemari, kan begitu. Nah, secara umum ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kesehatan. Ini disebutkan ini kan begitu ya kan, bisa mengganggu kesehatan secara umum, biawak apapun. Nah, kalau terbukti hasil penelitian itu dan lulus ya kesarjanaannya itu di bidangnya, ya berarti biawak kita ini ya belum aman secara kesehatan, kan begitu. Ragu kita, mendingan tidak, ya kan. Sesuatu yang masykuk fi, kita ragu ini ada kurang ramah bagi kesehatan, ada
walaupun tidak jijik misalnya. Apalagi kalau udah ragu, jijik lagi kan begitu ya. Tentu sebaiknya sesuatu yang meragukan itu dihindari. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ya, hindari apa yang meragukanmu, ya, ambil apa yang tidak meragukan. Itu lebih aman seperti itu. Itu wallahualam. Tapi kalau mau nekat ya silahkan, ya kan. Tapi ada tadi warning ya dari peneliti bahwa biawak itu ada kemudaratannya dari sisi kesehatan gitu kan. Ya, wallahualam. Oke, Masya Allah, semoga memberikan wawasan yang baru bagi kita semua. Jadi di samping kehalalannya perlu juga ketoyibannya ya. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaan datang dari Jakarta, dari saudari Yuli. Assalamualaikum, apakah yang dimaksud dengan uang iddah mut'ah yang wajib disediakan suami yang menggugat cerai? Patokan penentuan besarnya dari apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menggugat cerai itu bukan dari suami. Suami itu nggak perlu menggugat. Langsung lagi duduk-duduk begini aja lalu ngomong, kamu saya cerai. Jadi kan, karena suami adalah pemilik ikatan nikah itu. Jadi nggak perlu digugat. Yang menggugat itu istri. Kalau ada hal yang ya tidak cocok, kezaliman ya dan lain-lain, kan kekerasan, kan ada ba'da akdin nikah itu mau dibacakan sigat ta'liq atau tidak ya kan. Kemarin tip kamu ya waktu gitu. Ini penting bagi istri dan keluarganya. Oh, ya mau dibacakan. Disebutkan ada beberapa poin. Saya sebagai suami bla 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 bla. Ya dengan ini membacakan sigat ta'liq ya untuk saya. 1, 2, 3 di antaranya. Kalau saya tidak menafkahi istri saya selama bla 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 kan begitu ya. Kalau saya menyakiti badan jasmani ya kan. Kalau saya ada di situ. Nah, 1 poin saja dan istri saya tidak ridho. Ya itu. Kalau ridho selesai ya kan. Tapi ya siapa yang ridho kan? Tidak ridho dan mengajukan halnya ya kan ke pengadilan agama, tentu melalui KUA ya kan, lapor ini ya terjadi kekerasan di rumah tangga atau pengkhianatan atau kezaliman, lapor. Setelah didamaikan ada badan penasehat pernikahan di KUA itu BPU ya atau apa ya. Nah, ada itu. Jadi sebelum itu ke situ dulu. Mungkin ada hal-hal yang bisa dijelaskan oleh tim badan penasehat pernikahan. Kalau tetap ya setelah ini juga tetap begitu si suaminya mau menceraikan. Jadi tidak perlu tadi gugatan ya kan. Iya, kalau suaminya ya tetap ya walaupun dia langsung mengucapkan saya ceraikan istri saya, jadi tinggal urusan administrasinya supaya hak-hak perdatanya diamankan. Status seseorang itu harus jelas. Ini sudah janda, ini tidak beristri lagi. Nah, kan ada tentu keperluan berikutnya. Mungkin sebagai pegawai kan soal gaji dan lain-lain kan. Nanti ada rumah tangga lagi. Kan tidak boleh rumah tangga masih ada kan begitu. Nah, jadi hal-hal begitu penting ya, namanya hak-hak keperdataan. Itu harus diselesaikan di pengadilan, gitu kan. Maka menjatuhkan talaknya itu ya dia ucapkan lagi saya menjatuhkan talak ke istri saya talak 1. Begitu. Sah kata pengadilan. Jadi kan dibuat administrasinya. Begitu. Jadi yang menggugat atau menjatuhkan itu ya bukan suami. Kalau ada ketidaksenangan ya istri gitu kan. Sudah saja belum? Untuk yang dimaksud dengan uang iddah dan patokan besarnya dari apa uang iddah mut'ah itu? Kalau suami yang menceraikan, dilihat cerainya
yang bisa dirujuk lagi cerai 1, cerai 2. Nah, kalau 3 kali itu tidak boleh dirujuk lagi, sudah bain namanya, ya kan. Nah, kalau masih bisa dirujuk lagi, berarti kan status istri yang masih bisa dirujuk lagi itu masih istri, karena istri dia punya hak asakan di rumah, jadi tidak boleh diusir. Ya, di rumahnya ya tentu saja rumah sakan atau tempat tinggalnya hak istri itu. Iya, hak istri, kecuali kalau dicerai lagi jadi 3 kali ya keluar kan begitu. Atau ya hak istri itu kalau hamil. Nah, hamil ini ya dari si suami itu, ya nggak boleh disia-siakan. Anak yang dalam kandungan tentu harus dipersiapkan biayanya, kesehatannya kan begitu. Dan tentu termasuk ya harus tempat tinggalnya, lalu itu. Jadi kalau menyangkut hal-hal itu ya dia berhak untuk mendapatkannya. Baik itu secara keluargaan ya udah sekian karena sekarang penghasilan suami juga lagi agak berat, ya kan. Nah, itu jadi berapa lah wajarnya kan begitu ya. Itu namanya dimusyawarahkan. Kalau suaminya tidak mau gitu ya harus pakai proses pengadilan. Akhirnya pengadilan yang menetapkan kamu harus membiayai istrimu ya, dan anak yang di dalam kandungan dan seterusnya sekian tok ya kan. Nah, itu mendingan dirundingkan ya. Kalau dirundingkan kan ya berapa lah yang bisa kita penuhi kan begitu. Tapi kalau pengadilan yang memutuskan itu harus, kalau tidak ya tentu saja akan kena hukum ya kan, delik begitu. Wallah alam. Syukran jazilan atas paparannya Ustaz. Selanjutnya masih terkait pernikahan atau keluarga, tentang keluarga. Assalamualaikum, pernikahan kami dengan istri yang kedua selama 3,5 tahun ini tidak ada kontak atau komunikasi dan bahkan tidak menafkahi lahir dan batin. Bagaimana status pernikahan kami? Apakah harus menikah lagi andaikan kami bertemu dan hendak melakukan hubungan baiknya suami istri? Dari Hendra Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ini memprihatinkan, ya kan. Seseorang menikah itu dengan siapapun itu membangun rumah tangga kan tujuannya adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah ya. Jadi rumah itu mudah-mudahan mengantarkan keluarga ini ke surga. Karenanya kan harus punya slogan baiti jannati. Begitu. Rumah tanggaku di dunia ini ya dipersiapkan untuk kendaraan menuju surgaku. Begitu kan. Nah, tentu gambaran rumah tangga yang surgawi itu ya tidak begitu ya kan, tidak seperti yang digambarkan. Tidak ada komunikasi 2 tahun apa ya kan, pertemanan biasa saja, halo-halo ya kan. Ini sudah nikah, berarti kan ada kezaliman dari pihak suami ini, iya kan. Ada hak kewajiban untuk menanyakan bagaimana kesehatannya dan seterusnya kan. Kewajiban juga menafkahi lahir dan batin. Ini tidak, berarti kan sudah ada kezaliman dan kezaliman. Ini harus tobat ya. Jawaban yang paling singkat, segera tobat ya. Tobat kepada Allah dan minta dihalalkan, dimaafkan, dibebaskan kepada pihak yang terkait dalam hal ini. Istri, mungkin juga saudaranya merasa tersinggung ya kan, orang tuanya, yaitu diselesaikan itu kan. Jadi apakah kalau saya datang perlu akad nikah lagi? Tidak. Tidak pernah menjatuhkan cerai kan. Nah, tidak pernah. Berarti itu istri kamu ya tinggal penuhi hak-haknya ya kan. Tidak perlu akad nikah lagi kan. Itu adalah masih 100% istri yang sah. Tinggal tentu saja disyukuri kan, ada kesalahan ditobati. Wallah.